Sesungguhnya hilangnya Israel dari negeri Palestina itu harus dimulai atau diawali dengan jatuhnya atau perginya para penguasa zolim yang ada di Arab. Sebenarnya kalau bisa dibilang mereka lebih memikirkan rezimnya mereka sendiri. Kalau mereka membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina Baitul Maqdis, artinya mereka akan kehilangan apa yang mereka dapatkan sekarang. Zaman keemasan Islam yang kurang lebih sekitar 1400 tahun Islam telah memimpin dunia. Ini harus kita angkat kembali supaya anak cucu kita ini dan generasi muda saat ini tahu bahwasanya umat Islam itu bukanlah umat yang layak untuk ditindas. Umat Islam bukanlah umat yang layak untuk dipermalukan. Umat Islam bukanlah umat yang layak untuk diolok-olok. Bahwa kita selama 1400 tahun itu membuktikan, sejarah membuktikan bahwasanya umat Islam menjadi pemimpin. Ini yang ingin saya sampaikan ke para sahabat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Imtiaz Tour yang dimuliakan oleh Allah. Pagi hari ini saya berdua dengan kawan saya Mas Ahmad. Kami berada di pelataran pemakaman Sultan Osman Ghazi dan anaknya Orhan Ghazi ya. Di depan kami ini, di sebelah depan kanan itu makamnya Osman Ghazi dan di depan sebelah kiri saya itu makamnya Orhan Ghazi. Lokasi ini dulunya merupakan kawasan dari benteng Prusa. Nama lama dari Bursa itu, nama Bizantiumnya adalah Prusa ya. Jadi kawasan ini dulu adalah gereja ya, gereja dan letaknya dekat dengan benteng lama Prusa. Kalau kita berjalan kaki kurang lebih dari sini sekitar 200 meter ya, dari pemakaman Osman Ghazi ini kita akan temukan kota lama Prusa ya. Kota ini dulu ditaklukkan oleh anak dari Osman Ghazi yaitu Sultan Orhan. Beliaulah yang berhasil membebaskan Bursa atau Prusa ketika itu. Sebenarnya cita-cita untuk membebaskan Bursa ini sudah dimulai semenjak Osman Ghazi masih hidup. Namun qadarullah sampai akhir wafat beliau belum bisa menaklukkan kota Bursa dan amanah itu beliau serahkan ke anaknya Orhan Ghazi. Gitu Mas Ahmad, sedikit kisahnya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Berarti sebelum ini kan Bursa kan kemudian oleh Orhan anaknya Osman dijadikan ibu kota ya? Iya. Berarti sebelum itu ibu kotanya di mana, Tat? Di Saud, Saud. Bilezik sana. Saud Bilezik. Ya.
Oke. Jadi perjalanan Turki Utsmani itu awalnya dari kota Saud. Kota Saud itu hadiah dari Sultan Alauddin Keykubat. Jadi diberikan Sultan sama Seljuk ya? zaman Seljuk, Sultan Seljuk Rum ketika itu memberikan hadiah kepada Ertuğrul Gazi, bapaknya Osman Gazi, sebagai hadiah atas andil besarnya pasukan beliau suku Kayi ini dalam menjaga perbatasan bersama Kesultanan Seljuk ketika itu. Lambat laun karena Ertuğrul Gazi ini diletakkan di perbatasan dengan Bizantium, maka dia minta izin kepada Sultan Alauddin Keykubat untuk memperluas wilayahnya. Nah, Sultan Alauddin Keykubat waktu itu memberikan izin dengan syarat memperluasnya harus ke wilayah Bizantium, tidak boleh ke wilayah Seljuk. Nah, jadi dia boleh memperluas tapi asalkan untuk ke wilayahnya Bizantium. Nah, ketika itu yang berbatasan dengan Saud ada Bilecik, lalu ada Yenişehir, ada Eskişehir, lalu ada İnegöl. Wilayah-wilayah itu yang pelan-pelan dirintis oleh Ertuğrul Gazi, lalu dilanjutkan oleh anaknya Osman Gazi dan dilanjutkan oleh anaknya Orhan Gazi, sampai terus turun temurun. Perluasan yang paling luas ketika itu setelah Futuh Konstantinopel. Setelah Fathu Konstantinopel itulah baru perluasan mulai semakin luas. Sebelumnya itu wilayah Turki Utsmani sebelum menaklukkan Konstantinopel itu sebenarnya posisi Konstantinopel waktu itu sudah, kalau kita lihat peta, itu sudah berada di tengah-tengah karena Edirne itu sudah mulai dikuasai. Jadi setelah Bursa itu pemerintahan pindah ke Edirne di zamannya Murad II, bapaknya Sultan Mehmed. Iya, di zaman bapaknya Sultan Mehmed itu sudah pindah ke Edirne. Dari Saud pindah ke Bursa, lalu dari Bursa pindah ke Edirne, dari Edirne pindah ke Istanbul. Baru sekarang di Ankara kayak gitu. Jadi perjalanannya ibu kota Turki itu, tapi kalau Ankara itu republik ya, ibu kota republik. Kalau ibu kota Turki Utsmaninya hanya sampai di Istanbul saja. Tapi sampai sekarang Ustaz masih banyak yang salah, Ustaz. Iya. Jadi kalau ditanya ibu kota Turki sekarang Istanbul. Iya. Berarti memang ya jejak sejarah yang sudah terlalu lama, sudah terlalu melekat di hati orang-orang gitu, bahwa tahunya adalah ibu kota Turki Utsmani dari sejak dibebaskan 1453 itu dari kemudian jadi Istanbul sampai sekarang, jadi masih ingatnya ibu kota Turki Istanbul. Bahkan Edirne itu yang pertama kali membebaskan itu di zamannya Mehmet Çelebi itu sudah mulai menapakkan kaki ke Edirne. Jadi Mehmet Çelebi ini kan dijuluki sebagai bapak pendiri Turki Utsmani yang kedua. Kedua itu setelah Osman? Setelah Osman Gazi. Karena memang ketika ayahnya Yıldırım Bayezid itu wafat di tangannya Timur Leng, nah itu Turki Utsmani hampir mau saja pecah gitu karena perebutan kekuasaan. Jadi anak-anaknya Bayezid ini nggak bisa bersatu, mereka saling berebutan. Ya ini ya suka nggak suka, diakui atau tidak, emang itu sudah menjadi salah satu sejarah kita ya, sejarah kelam. Tapi itu menepati porsi mungkin hanya sekian 10 atau 20% dari 80% kegemilangan Turki Utsmani yang menjaga wilayah Daulah Islami selama kurang lebih 625 tahun itulah. Itu selalu ada konflik-konflik itu, dan itu tidak hanya terjadi di Turki Utsmani saja. Di setiap masa, entah itu di Abbasiyah, entah itu di Umayyah, itu selalu ada. Jadi watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas itu ya memang kenapa kok Allah di situ menggunakan kata bainan nas, bukan bainal mukminin atau bainal muslimin, karena memang itu berlaku untuk semua manusia, tidak hanya muslim, siapapun. Itu memang selalu berlaku ketika mereka, cuman memang kalau polanya kalau muslim itu sama persis. Kalau kita baca sejarah, ketika mereka berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah dan syariat, maka kekuatan itu akan selalu ada untuk bangkit. Tapi ketika mereka menjauh dari Al-Quran, Sunnah dan syariat, maka
akan selalu mengalami kemerosotan yang sangat drastis sampai terpuruk dan hancur. Itu dalam semua wilayah kalau kita lihat ya, dalam semua kekuasaan, mulai dari Umayyah, Abbasiyah, Andalusia juga begitu, Turki Utsmani juga begitu, ya semuanya sama. Karena itulah perbedaan kita dengan orang-orang, mohon maaf, orang-orang kafir ya, orang-orang non muslim itu ya di situ. Ketika kita menjauh dari agama, maka kita akan semakin hancur. Tetapi berbeda dengan cerita atau sejarah orang-orang barat Eropa dengan agamanya gereja ketika mereka menjauh dari agama mereka, justru mereka makin bagus. Karena dogma atau doktrin dari gereja ketika itu memang bukan doktrin ilahi gitu loh, bukan ajaran ilahi. Jadi yang ada manusianya, pengikutnya malah semakin bobrok, bukan semakin bagus. Berbeda dengan Islam, karena dusturnya dustur ilahi, maka kalau kita mengikuti, insya Allah akan lebih baik. Tadi nyambung Sat. Mulai pemerintahannya siapa tadi Sat? Mulai mengincar Edirne itu? Mehmet Çelebi setelah dibentuk lagi Turki Utsmani Jilid 2 itu ya. Berarti kan urutannya Osman, Orhan, Beyazid, Murad 1, Udavandigar, Murad Udavandigar. Murad 1, Beyazid, Yıldırım Beyazid, baru Mehmet Çelebi, baru Murad 2 ya. Murad 2. Nah itu berarti keinginan untuk menguasai Edirne pada saat itu memang sudah menarget sebenarnya Konstantinopel. Jadi mau menjepit dari kiri kanan gitu ya. Bahkan target itu tuh sebenarnya sudah ada semenjak keluar dari lisan Rasulullah sebenarnya. Jadi para sahabat itu tujuannya jelas. Jadi ekspedisi pertama keluar ke wilayah Romawi ketika itu yang ada di Sam, itu ya tujuannya sebenarnya ke sana, tapi step by step. Jadi ya sama seperti kalau saya meminjam istilahnya Dr. Majid Irsan Kailani ya, dalam bukunya yang Hakada Dhaharuddin Salahuddin Hakada Adatil Quds, beliau mengumpamakan Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan satu-satunya orang, sama seperti Muhammad Al-Fatih itu bukan satu-satunya orang yang menaklukkan Konstantinopel. Dalam arti apa? Sebelum dia ini step by step sudah disusun sama pendahulunya, baik itu mulai dari para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, sampai para pengikut-pengikutnya, terus ayahnya, kakeknya, buyut-buyutnya Muhammad Al-Fatih ini ya sudah masang step by step sebenarnya gitu loh. Nggak mungkin ujuk-ujuk langsung bisa. Makanya tadi saya bilang kan, sebelum ditaklukkan Konstantinopel, wilayah di sekitarnya ini sudah dikuasain semua gitu loh. Ibarat kayak ini Zat, kayak es krim tuh udah ada susunan es krim, di atas nggak topping. Nah iya, makanya nggak adil kalau kita bicara tentang Fathu Konstantinopel atau Fathu Baitul Maqdis yang kita angkat hanya satu orang aja gitu. Karena itu peran semuanya gitu loh. Termasuk bagaimana kisah sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari mau di usia yang tua itu ikut jauh-jauh dari Madinah. Itu ekspedisi kedua itu Mas. Dua ya. Ekspedisi pertama tuh di zamannya Utsman itu pimpinannya Muawiyah, tapi waktu itu hanya baru sampai ke Siprus. Siprus itu menarik juga kan? Ya. Yang sekarang terbagi dua tuh kan, Siprus Utara dikuasai dia masih mendapat ada hubungannya dengan Turki Republik sekarang, di selatan pengaruh Yunani. Iya. Dan itu banyak juga makam sahabat-sahabat yang Iya memang, karena memang Islam pernah sampai situ dulunya. Dan itu memang posisi yang strategis, yang juga dipergunakan setelahnya itu oleh pasukan Salib untuk transit sebelum melakukan invasi ke Baitul Maqdis. Iya. Tapi ironisnya ya, kalau kita baca sejarah itu, Turki Utsmani ini bangkit di saat Andalusia itu hancur, Mas. Berbarengan. Jadi Konstantinopel ketika itu puncaknya berhasil dikuasai sama Sultan Mehmed, Granada terlepas dari Muslim ketika itu. Mulai hancurnya kan di situ, di zamannya Sultan Mehmed. Makanya pembebasan tawanan-tawanan Inkuisisi Spanyol itu dibebaskan di zamannya Sultan Beyazid II sama Sultan Salim I. Ya, Bu Sultan Salim itu beliau yang mengutus Laksamana Khairuddin Barbarossa itu untuk menyelamatkan orang-orang Andalus ya, warga Andalus ketika itu.
Nah, sempat jadi fitnah kan ke Turki Utsmani juga. Kenapa ketika itu Turki Utsmani ngomongnya, orang yang fitnah ini ngomongnya kenapa Turki Utsmani ketika itu nggak mau bantu Andalus, padahal Turki Utsmani sudah membantu ngirim, tapi memang yang ditolong ketika itu, yang diselamatkan bukan pejabat-pejabatnya, tapi masyarakat yang diinkuisisi, disiksa, itu yang diselamatkan sama mereka. Pejabat-pejabatnya nggak dia ini, karena memang ketika itu pejabatnya sudah bobrok. Termasuk di dalamnya itu masyarakat itu orang-orang Yahudi. Iya, ada Yahudi, ada Islam juga, banyak gitu loh. Makanya sebenarnya orang Yahudi itu apa ya, bila dibilang nggak punya terima kasih, berutang besar sama kita sebenarnya. Mereka nggak diterima di semua wilayah ketika itu, hanya wilayah Islam yang terima mereka. Tapi ketika mereka terprovokasi dengan ide gilanya Theodor Herzl, akhirnya mereka sebenarnya kasus Yahudi itu udah berulang tuh kan. Kalau tarik sebelumnya itu zamannya Umar itu. Oh iya. Setelah pembebasan Baitul Maqdis itu akhirnya Umar yang mengundang mereka bisa masuk ke wilayah Baitul Maqdis itu untuk tinggal. Padahal 500 tahun sebelumnya mereka itu terlarang masuk situ. Iya. Sejak tahun 135 itu Kaisar Romawi itu melarang orang-orang yang circumcised ya, orang-orang yang disunat itu untuk masuk ke wilayah itu. Jadi termasuk orang Muslim, termasuk orang Yahudi. Iya. Jadi mereka tuh udah terlarang tuh 500 tahun. Kemudian ketika Umar bin Khattab membebaskan Baitul Maqdis, nah itu diundang lagi masuk. Betul. Boleh tinggal, itu makanya benar kata antum tadi. Tidak tahu terima kasih sebenarnya. Ya itulah. Ada ini Mas, ada kalimat bagus yang pernah saya baca, tulisannya Syekh Muhammad Ghazali, salah satu masyayikh Azhar. Beliau udah wafat, almarhum. Jadi tulisannya itu kalau nggak salah begini bunyinya: Inna zawala Israel fi biladi Palestin la budda ayyabda'ahu sukutu tughati dulamil Arab. Paham artinya? Jadi sesungguhnya hilangnya Israel dari negeri Palestina itu harus dimulai atau diawali dengan jatuhnya atau perginya para penguasa zolim yang ada di Arab. Kenapa dia bilang begitu? Ini dia bilang konteksnya tahun berapa tadi? Tahun-tahun itu? Ya waktu itu beliau terakhir wafat tahun 2000-an lah, sudah lama sih. Berarti ya konteksnya ya. Iya. Tapi sampai sekarang. Iya. Jadi intinya memang para penguasa Arab di sekitar Baitul Maqdis itu, ya memang mereka secara nggak langsung itu mereka budaknya Amerika dan budaknya Israel. Mereka tunduk sama mereka, sama Israel dan Amerika ini. Sebenarnya kalau bisa dibilang mereka lebih memikirkan rezimnya mereka sendiri. Iya. Kalau mereka membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina Baitul Maqdis, artinya mereka akan kehilangan apa yang mereka dapatkan sekarang. Gitu. Betul. Itulah kenapa Baitul Maqdis nggak lepas-lepas itu, ya salah satunya karena penguasa-penguasa di sekitarnya ini orang-orang zolim semua. Qatar yang ketika itu terang-terangan membantu Palestina ketika diserang Israel malah dimusuhi ketika itu kan, diembargo mereka. Sahabat-sahabat, mungkin pembicaraan obrolan kita pada pagi hari ini di area pemakaman Osman Ghazi cukup sekian dulu. Kita lanjutkan di lain kesempatan dan di lain tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadilah bagian dari mentadaburi sejarah Islam di tanah Turki dalam Tour The Golden Age of Ottoman.